Capek ganti-ganti headset buat PC, konsol, ataupun buat HP? Mungkin ini bisa jadi solusinya. Musik Lover, sekarang kalau kita milih headphone, itu bukan cuma soal suara aja. Banyak orang juga mencari headset yang bisa dipakai di berbagai perangkat tanpa ribet ganti-ganti koneksi. Saat ini, Fantech Studio Pro V2 hadir membawa fitur yang cukup lengkap di kelas harganya. Mulai dari quad mode connectivity, ada Bluetooth 5.3, ada dongle 2,4 GHz-nya, udah low latency, mode kabel, aplikasi untuk custom EQ, virtual 7.1 surround sound, sampai baterainya yang diklaim bisa tahan sampai 40 jam loh. Di atas kertas, kelihatannya ini punya fitur yang menarik banget. Tapi gimana masalah mikrofonnya, build quality-nya, kenyamanannya, suaranya, dan terutama performanya kalau main game? Nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas Fantech Studio Pro V2. Yang pertama tentu saja kita mesti bahas fitur-fiturnya dong, karena katanya kan ini fiturnya banyak. Kita bahas dengan detail. Headphone Fantech Studio Pro V2 ini dibanderol dengan harga Rp1.299.000. Tapi katanya selama masa promo itu cuman Rp689.000 loh, hampir setengah harganya. Beberapa yang gue rasa menarik nih dari fitur-fiturnya, mic sama kualitas suaranya katanya di-upgrade dengan sangat baik. Soalnya versi 1 juga pernah kita review. Nah ini versi 2-nya. Desainnya nih ringan, lu bayangin aja cuman 185 gram dan bisa di foldable. Terus nyaman dipakai berjam-jam dan gampang kita lipat masukin ke tas ataupun travel case. Nih, ini nih yang penting buat gua nih ya, atau musik lover yang pakai kacamata. Katanya ini nyaman banget dipakai bareng kacamata. Klepnya itu nggak terlalu neken kita dan nggak terlalu neken ke kacamata kita, jadi nyaman katanya. Sudah support quad mode connectivity dengan low latency. Jadi udah ada USB-C, ada kabel, ada Bluetooth, dan tentu saja ada 2,4 GHz connectivity. Playback-nya atau daya tahan baterainya sampai 40 jam loh. Sudah 7.1 surround sound dengan HiFi audio quality. Nah ini juga yang menarik. Udah ada aplikasinya. Jadi kita bisa personalisasi atau custom EQ. Mic effect, virtual 7.1 surround juga kita bisa atur. Dan gue juga suka karena ini cross platform. Lu bayangin aja, Mac, PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, mobile, HP, semuanya bisa di-connect sama headphone ini. Untuk fitur sama paket penjualannya kayak gini nih. Banyak banget kan ya. Karena itu udah pasti gue kasih poin yang bagus. Gue kasih 8,5 untuk fitur, spek, dan paket penjualannya. Oke, musik lover, kita masuk ke bagian build quality dan desain dari headphone ini. Ini headphone full size, warna grey, dengan bahan ABS dan kain. Kita mulai dari bawah. Untuk kabelnya, kita dapat 3,5 mm ke Type-C dan USB-A ke Type-C. Bahan kabelnya karet, lumayan tebal. Kemudian, untuk wireless-nya sendiri bisa Bluetooth atau pakai dongle. Untuk ke mobile seperti HP atau handheld konsol kayak Switch atau Steam Deck, itu bisa pakai dongle USB-C-nya. Tapi ada juga housing adapternya buat ke USB-A, jadi kompatibel di berbagai device. Headphone-nya dari atas, headband-nya ini bahannya kain yang di dalamnya ada busa. Agak tipis, tapi karena bobot headphone-nya ini ringan, jadi tidak masalah. Di bagian dalam ada L dan R dengan braille. Jadi keren banget Fantech ngasih kemudahan di user experience-nya. Lalu ini bisa dilipat di bagian headband yang ini. Untuk koneksi ke drivernya, ini memakai kabel coil merah, cakep banget, jadi terasa industrial gitu. Untuk adjustment ada sistem spring atau pegas yang kalau kita lepas dia akan kembali ke posisi yang paling kecil. Jadi ini keren banget. Nah di bagiannya ini ada logo kecil Fantech Studio Pro V2-nya. Di housing bentuknya kotak agak cembung keluar. Terus ada fan dengan grill hitam. Di pinggirnya ada mic yang bisa dilipat, rapi banget kalau nggak dipakai. Tombol-tombol ada di housing kiri semua. Ada mute mic, sekaligus on dan off dan play pause. Ada tombol kontrol buat volume naik dan volume turun. Dan toggle 2,4 dongle atau ke Bluetooth-nya. Di bagian bawah ada USB-C untuk charging atau mode kabelnya. Pads-nya ini empuk. Bahannya kain, jadi durable dan nyaman untuk pengguna kacamata karena tebal pads-nya. Di dalamnya ada grill yang memisahkan driver dari kuping kita. Dan kita bisa lihat langsung tuh drivernya dari lubang-lubang grillnya itu. Di dalam sini juga ada logo Fantech dan sertifikasi kayak FCC dan lain-lain. Overall, headphone ini cocok banget buat daily activity,
entertainment, atau gaming juga bisa. Jadi buat poinnya 7,5. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian fittingnya. Headphone ini full size, jadi desainnya nutupin kuping kita semua. Dan karena ini ringan, jadi nyaman banget buat dipakai daily di kantor atau kegiatan di rumah. Dan karena pads-nya ini dari kain dan empuk, untuk pengguna kacamata kayak gua, itu nyaman, aman, dan clampingnya dibuat lebih ringan oleh Fantech. Jadi nggak pegal di kepala untuk pemakaian jangka panjang. Jadi untuk fittingnya, gue bisa kasih 8,5. Musik Lover, ini kan katanya mikrofonnya bagus. Kita mesti cek. Nih, sampel suaranya kayak gini. Musik Lover, ini adalah rekaman mikrofon dari headphone Fantech Studio Pro V2. Rekaman mikrofon dari headphone Fantech Studio Pro V2. Untuk kualitas mikrofonnya, kita bahas tuningnya dulu ya. Gue ngerasa ini tuningnya lebih ke arah mid-centric. Jadi memang dengerin vokal itu clear dan jelas banget. Overall juga menurut gue ini cukup tebal, detail, powernya bagus, cukup stabil. Untuk kualitas suara mungkin gue bisa kasih poin 8 deh. Oke, kita masuk ke bagian yang paling pentingnya, yaitu sound quality-nya kayak apa. Suaranya, ini kalau kita pakai dengerin musik, karakternya itu cenderung ke V-shape. Bassnya lumayan gede, bumi, tapi bersih kok. Dengan decay yang lumayan panjang di rumble-nya ini. Mid-nya agak di belakang dan tipis, tapi karena bassnya jadi kerasa ada bodinya lah. Untuk treble ini kerasa banget di boost, jadi cering-ceringnya tuh kerasa banget. Untuk bagian gamenya, walaupun headphone ini untuk office atau buat daily activity, tapi kita juga perlu tes buat gamenya. Apalagi kan Fantech brand gaming ya. Untuk game santai kayak PSO NGS atau sampai game kompetitif juga seperti CS2, ini cukup oke kok. Terutama beratnya ini yang ringan dan mic-nya untuk komunikasi di game itu lumayan oke. Sound quality di CS ini juga masih cukup oke. Suara step musuh itu tetap clear dari mana munculnya. Jadi kita bisa siap-siap kalau buat position atau strategi yang lain gitu. Untuk suara tembakan senjatanya atau ledakan, karena suaranya V-shape tadi, jadi lebih asik dengerinnya. Ini ada aplikasinya di Windows, jadi kita bisa nyalain monitor mic-nya atau ada EQ preset-nya dan bisa di custom. Jadi ada beberapa pilihan dari bawaan headphone-nya dan kita bisa custom sendiri. Terus ada mode 7.1-nya. Dan yang unik, di mode ini ada 3 opsi buat seberapa besar ruangannya. Dan buat mic-nya ada sound effect. Jadi overall, buat suaranya ini cocok banget di berbagai kegiatan. Dan modenya pun support di berbagai device. Jadi untuk sound quality-nya, poinnya 8. Buat musik lover yang lagi nyari headphone nih ya, koneksinya lengkap, fiturnya banyak, terus lu pakai lama itu nyaman banget, bisa dipakai di berbagai kegiatan, versatile, suaranya nyaman, enak, mikrofon mantap, apalagi harganya masih affordable, rasanya musik lover perlu pertimbangkan headphone ini. Fantech Studio Pro yang versi 2. Tapi kan, itu pendapat kami ya, pendapat kita ya Vin ya. Jadi paling bagus, lu tetap kudu nyobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan percaya kuping sendiri. Buat musik lover yang udah pernah nyobain, share di kolom komen. Kalau ada yang tertarik dengan produk-produk audio, terutama yang gaming, audio gaming, mungkin musik lover bisa subscribe YouTube channel Sinfonia Musik ataupun follow IG Glenn Sinfonia Musik. Kayaknya itu aja dari kami hari ini. Sampai ketemu lagi. Dadah!